Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab menilai seseorang dari lahirnya, menilai seseorang secara lahir, secara zahir. Adapun urusan hati dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa an Abi Abdillah Tariq ibni Ushaym radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya dan juga dengan hatinya, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur dengan semua yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka diharamkan hartanya dan darahnya. Artinya dia mendapatkan perlindungan, tidak boleh diperangi. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang mengetahui batinnya, yang mengetahui hatinya, dan yang menghisab dia pada hari kiamat nanti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini diambil pelajaran yang penting. Yang pertama,
syarat diterimanya la ilaha illallah, syarat diterimanya la ilaha illallah harus kufur dengan yang disembah selain Allah. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah saja, kemudian tidak pernah menyekutukan Allah, akan tetapi tidak kufur, tidak berlepas diri dari kesyirikan, tidak membenci kesyirikan, maka syahadatnya tidak sah. Jadi siapa yang tidak membenci kekufuran, tidak membenci imam-imam kufur, tidak membenci kekufuran, malah paus dicium tangannya, auzubillah. Ini bagaimana? Ini syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah harus membenci kekufuran, bukan malah pimpinan orang kafir dibawa ke masjid. Na'udzubillah minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Ini kita menyatakan demikian. Ini hukum umum, bukan vonis kepada individu. Karena hukum secara zahir, batinnya yang mengetahui hanya Allah. Kita tidak menjadi kelompok takfiri yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tetapi kita menjelaskan hukum, bahwasannya ridha dengan kekufuran itu membatalkan la ilaha illallah. Jadi contohnya membantu orang-orang kafir di dalam menyebarkan kekufuran. Ini orang-orang kafir di dalam kegiatan mereka pasti memiliki misi untuk menyebarkan kekufuran, membantu mereka apabila dikarenakan mencintai agama mereka. Ini yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi apabila membantu mereka karena urusan dunia, takut jabatan, takut kedudukan, maka ini termasuk dosa besar, tidak sampai kekufuran, dan yang mengetahui hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat la ilaha illallah adalah kufur, mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran, berlepas diri. Bagaimana cium tangan dengan paus sebenarnya? Sampai ada yang mengatakan paus itu bukan di masjid, paus itu di laut sana, paus. Ikan paus maksudnya. Subhanallah. Dan paus ini yang merusak orang-orang Nasrani dahulu asalnya adalah Yahudi, pura-pura masuk Nasrani, kemudian bertaubat karena ikut mengepung Nabi Isa alaihi salam, kemudian mengajarkan di dalam ajarannya mimpi bertemu dengan Nabi Isa, dia menyatakan taubat, kemudian diikuti oleh orang-orang Nasrani. Jadi yang merusak Nasrani di setelah zamannya Nabi Isa alaihissalam adalah paus. Tapi oleh orang-orang Nasrani, paus disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihalalkan
walaupun diharamkan oleh Allah, dihalalkan oleh mereka. Ala kulli hal, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kehinaan. Kita menjelaskan secara umum, ridha dengan kekufuran atau membantu orang kafir di dalam kegiatan mereka yang menyebarkan agama. Jika karena ridha dengan agama mereka, ini yang kekufuran. Tetapi jika karena dunia, karena takut jabatan, takut kedudukan dan seterusnya, atau karena mengharapkan harta, naudzubillah, ini termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Siapa yang kufur kepada taghut, artinya siapa yang kufur dengan semua yang disembah selain Allah, kufur terhadap kesyirikan, kufur terhadap kaum musyrikin, lalu dia beriman kepada Allah, artinya dia mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat, lan fisama laha wallahu sami'un alim. Kemudian pelajaran berikutnya, menghukumi seseorang secara zahir, adapun batinnya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Menghukumi seseorang secara zahirnya, secara lahirnya, adapun batinnya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Artinya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui batin seseorang. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Ma'bad Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kufar. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Sampaikan kepadaku. Apabila aku bertemu dengan orang kafir di medan perang, faktatalna, kita pun berperang. Fadaraba ihda yadayya bisayf, lalu orang kafir tersebut memotong salah satu tanganku dengan pedangnya. Faqata'aha, sampai salah satu tanganku terputus. Thumma ladha minni bisyajaratin, lalu dia berlindung dariku dengan bersembunyi di balik pohon. Faqala aslamtu lillah, setelah bersembunyi dia berkata, aku masuk Islam karena Allah. Setelah dia bersembunyi, padahal dia sudah memotong tanganku tinggal satu. Jika ini terjadi, aku mengejarnya. Kemudian dia bersembunyi di balik pohon karena ketakutan pedangku atau takut aku membunuhnya. Akhirnya dia membaca atau menyatakan masuk Islam. Aslamtu lillah. A'aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Apakah aku
boleh membunuhnya ya Rasulullah setelah dia mengucapkan masuk Islam? Faqala la taqtulhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulhu, jangan membunuhnya, karena dia sudah masuk Islam. Secara lahir dia masuk Islam, secara batin yang mengetahui hanya Allah. Faqultu ya Rasulullah, Mikdad bertanya lagi, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya, dia sudah memotong salah satu tanganku. Summa qala dzalika ba'dama qata'aha, kemudian dia mengatakan masuk Islam setelah memutus tanganku tinggal satu. Setelah aku mengejarnya dan dia terdesak, kepepet, lalu masuk Islam. Faqala la taqtulhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan membunuhnya. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, jika engkau membunuhnya, maka dia sepertimu sebelum engkau membunuhnya. Artinya dia Islam. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala, dan apabila engkau membunuhnya, berarti engkau seperti dia sebelum menyatakan masuk Islam. Artinya engkau melakukan kekufuran. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan membunuhnya, walaupun dia ini kelihatannya pura-pura atau indikasinya pura-pura karena takut dibunuh, tetap jangan dibunuh. Karena kita ini diperintahkan menghukumi manusia secara lahir. Adapun batinnya hanya Allah yang mengetahui. Kalau engkau membunuhnya, berarti dia sepertimu sebelum engkau membunuhnya. Artinya dia ini Islam, berarti dia sudah Muslim. Kok kau membunuhnya? Dan apabila engkau tetap membunuhnya, berarti kamu seperti dia sebelum masuk Islam. Artinya engkau melakukan apa? Kekufuran. Jadi membunuh Muslim adalah kekufuran. Tapi kufur yang dimaksud di sini adalah kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari apa? Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dan sekiranya dua kelompok orang-orang yang beriman saling berperang, Allah menyebutkan mereka dengan sebutan iman walaupun mereka berperang. Tetapi walaupun membunuh ini tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, tetapi membunuh adalah dosa yang paling besar di dalam kezaliman antara satu dan yang lain. Jadi dosa kezaliman dengan manusia yang paling besar adalah dosa membunuh, apalagi membunuh seorang Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya a'dhamu 'indallah min qatli rajulin mu'min. Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim walaupun satu saja. Maka perhatikan hadis ini, seseorang yang di medan perang menyatakan Islam tidak boleh dibunuh. Apalagi saudara muslim yang
kita mengetahui dia adalah muslim. Dia sudah muslim dari awal. Dia lebih memiliki kedudukan yang lebih mulia. Dia memiliki hak yang lebih besar lagi. Supaya kita tidak berbuat zalim kepadanya. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya dengan kisah yang sama dari sahabat yang lain. Wa an Usama ibni Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ini sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkan kemungkaran. Yang salah tetap disalahkan. Padahal Usama ini anaknya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Dan Ummu Aiman sangat dihormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Aiman pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Dan Usama ini anaknya Ummu Aiman. Ayahnya Usama Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bercerita, "Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal hurqati min Juhainah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kita untuk berjihad melawan salah satu kabilah dari Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahin. Di pagi hari kita sampai di kampung halaman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerangi suatu kaum menunggu waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerangi suatu kaum menunggu waktu subuh. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan adzan, maka beliau menyerang mereka setelah salat subuh. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan adzan, beliau tidak jadi menyerang. Karena mendengarkan adzan yang dikumandangkan, tanda negeri tersebut atau kabilah tersebut adalah kabilah muslim. Jadi negeri dikatakan negeri Islam apabila syiar adzan ini nampak. Maka kita tidak ragu-ragu bahwasannya negeri kita yang tercinta, negeri Indonesia ini negeri Islam. Jadi Indonesia ini negeri Islam. Walaupun pejabat-pejabat tidak mengakui, itu urusan mereka. Kita menilai secara syar'i. Kita menilai secara syariat. Kita tidak menilai secara demokrasi. Karena demokrasi itu hukum jahiliyah. Syirik mengandung unsur kesyirikan. Karena hukum dari manusia, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengaku dan mengaku urusan mereka. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Adapun secara Islam, secara syar'i, menurut Al-Quran dan menurut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, negeri kita yang tercinta Indonesia adalah negeri Islam. Kenapa? Karena syiar adzan ini nampak di mana-mana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ketika beliau perang Khaybar melawan orang Yahudi, dan Yahudi adalah manusia yang paling najis di muka bumi ini, itu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih mencoba mendengarkan adzan ketika sampai di Khaybar. Karena tidak mendengar adzan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengepung Khaybar. Sekiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan adzan, beliau akan pulang lagi ke Madinah. Tidak jadi memerangi orang-orang tersebut karena
wilayah tersebut adalah wilayah Islam. Dan di negeri Islam diketahui dengan syiar adzan. Maka di Eropa seperti di Jerman atau yang lain, syiar adzan tidak nampak. Adzan pakai suara dalam saja. Tidak boleh pakai suara luar. Tidak dibolehkan. Adapun negeri Islam, adzan dikumandangkan di mana-mana. Demikian. Walaupun kita mengaku bahwasanya banyak kekurangan-kekurangan, iya, kekurangan ini kita akui. Tetapi hukum tetap disampaikan. Status dikatakan ini negeri Islam. Kalau kita tidak berada di negeri Islam, berarti kita wajib apa? Wajib hijrah kita. Jadi kalau negeri ini bukan negeri Islam, kita wajib hijrah ke negeri Islam. Hukumnya wajib. Jadi negeri Islam ini, negeri Indonesia ini negeri Islam. Tidak perlu hijrah, kita berada di negeri Islam. Walillahil hamdu. Kemudian kita lanjutkan. Usama bercerita, aku tiba, atau kita para sahabat tiba di perkampungan orang-orang kafir ketika pagi hari di waktu subuh. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fakaffa anhu al-ansari. Ketika terjadi peperangan, kata Usama, aku dan sahabat Ansar mengepung seorang musyrik. Kita mengejarnya. Ketika kita sudah menguasainya, qala la ilaha illallah. Dia membaca la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari. Sahabatku, sahabat Ansar menahan diri. Dia takut. Adapun aku, wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Aku menusuknya dengan tombakku sampai aku membunuhnya. Falamma qadimna al-Madinah, ketika aku sampai di Madinah, ketika kita pulang ke kota Madinah, balagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang aku alami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Usama, wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, Usama menjawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Ya Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut aku bunuh, memohon perlindungan. Dia mengucapkannya tidak ikhlas. Dia mengucapkannya terpaksa. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sabdanya terus. Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana nanti wahai Usama ketika la ilaha illallah datang menuntutmu pada hari kiamat? Sampai Usama berkata, famazala yukarriruha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi ucapannya sampai aku berharap belum masuk Islam kecuali hari itu saja. Sampai aku ini berharap belum masuk Islam. Aku khawatir Islamku yang dulu-dulu itu dihapus. Sampai aku berharap belum masuk Islam
kecuali ketika baru ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Usama, apakah dia sudah membaca la ilaha illallah? Apakah dia membaca la ilaha illallah kemudian kamu membunuhnya? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Usama berkata, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang. Qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau membelah dadanya? Melihat, apakah engkau sudah melihat jantungnya sehingga engkau mengetahui kalau dia itu mengucapkannya karena takut pedang, bukan dengan ikhlas, bukan dengan sukarela. Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi sabdanya sampai aku berharap masuk Islam ketika itu. Aku berharap baru masuk Islam setelah ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya tentang kisah Usamah. Wa an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan minal muslimina ila qaumin minal musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat-sahabatnya untuk memerangi kaum musyrikin. Wa annahum iltaqau, dan pasukan Islam berhadap-hadapan dengan pasukan kufur. Fakana rajulun minal musyrikina idza syaa an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasadalahu faqatalahu. Ada seorang musyrik, apabila dia ingin membunuh seorang muslim, dia mendatanginya dan membunuhnya. Wa anna rajulan minal muslimin qasada faqatalahu. Demikian pula seorang muslim apabila menyerang seorang musyrik, ia pun membunuhnya. Wa kunna natahaddatsu annahu Usamah, dan kita ini bercerita orang tersebut adalah Usamah. Jadi Usamah setelah melihat ada seorang musyrik membunuh seorang muslim, dia mendatanginya. Jadi gantian. Di dalam peperangan itu bisa terjadi. Ada orang musyrik yang membunuh kaum muslimin, lalu datanglah seorang muslim untuk mendatangi orang musyrik tersebut. Jadi Usamah datang setelah ada